Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali komentari video dari di Yuli yang judul Malunya Sampai Ubun, Kebohongan ke nama ditelanjangi oleh Rabi Yahudi. Kita langsung tonton videonya, bisa kita komentari guys. Shalom saudaraku, selamat sejahtera dan kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di video ini kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Kailama ini terkenal orang yang suka ngomong dulu, mikirnya belakangan kemudian. Atau kalau enggak ya dia ini seringkali memutarbalikkan fakta sejarah. Sumber yang dia pakai, literatur yang diajukan itu hanya dari Wikipedia. Saya nggak tahu apa itu Wikipedia, ya. Dikira Wikipedia itu rendah itu apa? Guys, apa ya? Jadi ada bayangkan ya, orang tuh bahkan orang kompeten tuh nulis tentang Wikipedia. Jadi Anda jangan remehkan Wikipedia. Orang kepentingan tuh kan nulis di Wikipedia. Contoh misalnya, yang nulis apa misalnya tentang ya MUI. Itu yang nulis orang yang kompeten di bidangnya, karena dia punya kepentingan untuk agar orang tahu apa itu MUI, Indonesia atau lain-lainnya gitu kan. Jadi dan itu ada datanya semua, dan gini ya, apa namanya, jadi gini, kita tuh lihat sumber itu ya, haruslah di cross check, di cross check. Jadi kita akui memang di Google tuh banyak hal, ada benar, ada bohong, ada baik, ada salah, tapi nggak bisa digenerasi bahwa semuanya itu adalah tidak valid. Nggak begitu logikanya. Tinggal pilih-pilih, tinggal pilih-pilih, ya. Bukan masalah Wikipedia-nya, bukan masalah Google-nya, tapi sumbernya itu dipilah satu persatu gitu. Masa dari Google, dari Wikipedia salahkan? Dia aja dia juga sumbernya googling juga gitu kan. Dan saya udah pernah present tentang itu padahal kan sebelumnya gitu kan. Jadi ini saya bilangnya. Dan lagi dari sejarah tuh ada banyak versi, itu harus dipahami. Jadi tidak ada namanya fakta sejarah, nggak ada. Kan tiap orang tuh punya kesaksian masing-masing. Ini sejarah dituliskan berdasarkan kesaksian manusia. Itu sejarah itu. Misalnya sejarah tentang Panegoro. Siapa nulis? Manusia yang bersaksi. Misalnya yang menyaksikan adalah dari pribumi. Ya dia kan tulis sesi mereka pribumi. Yang lihat siapa yang menyaksikan, orang Belanda. Dia tulis dengan pendapat dia, argumentasi dia. Misalnya dia bilang bahwa Panegoro adalah, dari sudut pandang dia adalah teroris, perampok, penjahat, sudut pandang Belanda. Padahal sudut pandang kalau benar ya, itu dia sebenarnya Panegoro itu bukan sedang merampok, bukan teroris, tapi dia adalah mau memperjuangkan kemerdekaan negerinya, guys. Gitu. Itu kalau objektif ya, tapi itulah namanya Belanda, nggak objektif. Memang nafsunya, hawa nafsu. Jadi hawa nafsu berperan dalam tulisan sejarah, jangan salah Anda. Egois gitu kan, hawa nafsu pengaruh. Buktinya Belanda bisa sampai absurd itu menuliskan tentang para pejuang kita, dikatakan teroris lah, perampok lah, penjahat lah, padahal mereka adalah orang-orang yang sedang berjuang untuk memerdekakan negeri dari penjajahan Belanda, guys. Itu harus dipahami. Jadi sejarah itu bukanlah suatu kebenaran absolut, harus dipertanyakan, harus selalu ada. Jadi itu sejarah bukan ilmu pasti. Kita nggak ngomong tentang ilmu matematika, fisika, kimia, biologi, ilmu pasti. Ini bukan ilmu pasti sejarah itu. Ya, itu masih bisa diperdebatkan. Karena yang bersaksi itu adalah manusia. Dan mereka tuh melihat berdasarkan apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Dan ingat, mata bisa menipu. Contoh, misalnya, saya lagi jalan-jalan sama orang lain, sedang di sungai itu kan. Saya melihat dengan mata saya bahwa, itu kayu tuh kayaknya bengkok itu dari sungai itu. Tapi saya orangnya penasaran, apa ya bengkok, saya datangi, saya cabut, oh lurus rupanya. Nah, ada orang lain yang, oh itu bengkok, ya sudah, dia terus bengkok. Padahal dia nggak coba langsung datang sana dan mencabutnya, oh ternyata lurus gitu kan, dia lakukan. Nah, berarti kan ada dua versi sejarah itu. Versi saya, versi orang itu. Nah, jadi ada tinggal pilih mana yang benar gitu, yang masuk akal gitu kan. Nah, saya sampaikan, lihat bukti saya, oh ini Pak, ini si Bobby ini dia ada nih bukti rekaman videonya atau fotonya. Dia bandingkan ini ketika di air begini, dicabut dengan kayu sama ini. Ada proses videonya bahkan lebih detail. Nah, itu kan orang bisa menilai mana yang benar akhirnya, guys. Jadi
sekali lagi ya, sejarah itu bukanlah ilmu pasti. Ya. Dan kesaksian manusia itu tidaklah sempurna. Masih bisa berdebatkan. Jadi tidak ada namanya fakta sejarah. Dia harus belajar apa itu fakta. Fakta adalah sesuatu yang memang memang disetujui oleh semua orang. Itu fakta. Dalam artian dalam sejarah ini gue ngomong ya. Tapi kalau ada banyak simpang siur itu kita nggak tahu mana fakta yang benar kecuali kalau kita berdasarkan keyakinan masing-masing. Udah mainnya keyakinan lagi fakta itu. Ini fakta itu bukanlah bukan seperti matematika. 1+1 sama dengan 2 itu semua orang setuju. Hanya orang yang nggak belajar nggak setuju gitu kan. Itu fakta, bisa bilang fakta. Kalau kalian sejarah, ada yang bilang saya Yesus salib, ada yang bilang itu diserupakan karena ada dalilnya begitu. Itu adalah keyakinan masing-masing lagi. Kalau bilang bahwa kan mata saya melihat, ya matanya bisa menipu sekali lagi. Ya. Orang yang diserupakan apa jadinya? Orang yang diserupakan. Ya, kita nggak tahu lagi itu siapa gitu kan, serupakan, mirip gitu. Anda bisa nggak bedakan orang kembar? Nggak bisa. Ya. Mungkin ada yang bisa bedakan tuh ada mungkin Anda yang dikasih tahu cirinya. Oh, ini kembar ini punya ciri ini. Kalau orang yang nggak tahu cirinya gimana? Apalagi kalau cirinya misalnya di badannya gimana? Baju gimana? Ini intinya ada guys ya. Ini harus dipahami ya. Sejarah itu bukanlah ilmu pasti yang absolut seperti matematika, fisika, kimia. Ini tidak ada namanya fakta sejarah. Yang ada adalah sejarah yang ditulis manusia berdasarkan dari apa keyakinannya, hawa nafsunya, egoismenya, dan ya bisa benar bisa salah. Makanya kita perlu adu sejarah itu. Kita perdebatkan versi mana yang kira-kira masuk akal. Itu kepikiran guys. Jadi nggak ada kepastian seperti ilmu pasti, nggak ada. Ini sejarah bro, bukan ilmu pasti gitu kan. Atau Google. Semua orang bisa taruh informasi di situ meskipun informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sekalipun. Tapi makanya diperbandingkan ya. Logikanya gini. Anda bagaimana bisa Anda bilang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan tapi tidak membandingkan? Kan kita lihat esensinya. Nggak penting siapa titel nulis. Kalau dia masuk akal dia sampaikan ya masuk akal gitu. Contoh kayak anak kecil misalnya. Ada orang dewasa yang memang niatnya bohong gitu guys. Memang niatnya bohong. Dia bilang bahwa pokoknya bohong lah dia gitu. Tapi karena dengan kepolosan anak kecil kita ngerti bahwa ini benar ini yang sampaikan anak kecil ini. Jadi kalau sudah titel anak kecil itu malah kalah. Usia kalah. Dari segi pendidikan pasti kalah. Misalnya poster ngomong ini, tapi dia punya niat jahat yang mau terbalikkan fakta. Tapi anak kecil polos itu kan tahu langsung anak kecil polos itu. Karena keluarganya dia ngomong terus terang apa adanya. Mana yang menang? Anak kecil itu menang. Karena dia sampaikan kebenaran. Profesor itu, dia tahu kebenaran tapi dia simpan demi kebusukannya, kebohongannya. Jadi nggak penting titel itu, tapi esensinya tuh apa yang. Jadi saya bilang ya, contoh perampok ngomong jangan merampok ya. Tapi ada pemuka agama bilang bahwa nggak apa-apa merampok sekali. Yang penting yang saya sering dan perampoknya kalau pepet aja. Nah, itu nggak bisa dibenarkan guys. Jadi yang penting esensinya. Apa Anda lihat bahwa itu perampok berarti nggak benar? Nggak gitu. Jangan lihat orang. Jangan nilai kacang kulitnya. Lihat argumentasinya apa, itu yang Anda nilai. Anda bandingkan dengan argumentasi lain. Gitu. Jangan bandingkan orangnya lihat, oh ini perampok, ini nggak perampok, berarti yang benar nggak perampok. Kayak gitu logikanya guys. Iya, bagaimanapun juga ini adalah kebenaran Ustadz Kainama memakai sumber-sumber sampah seperti Wikipedia ini. Nah kali ini dia luar biasa Wikipedia dikasih sampah. Wikipedia dikasih sampah ini gimana ceritanya gitu kan? Dia kira Wikipedia itu sama kayak kayak buku-buku apa gitu kan? Buku komik gitu kan? Apa maksudnya nih guys? Dia tidak menghargai hasil karya orang. Nggak menghargai dia. Gitu. Wikipedia adalah platform orang itu menginformasikan apapun itu di Wikipedia. Nah, tinggal Anda bandingkan saja gitu. Anda teliti, Anda buktikan apa yang disampaikan itu di realnya kan gitu. Mereka nyampaikan data, kita tinggal ngecek data itu benar apa tidak, selesai. Yang mengatakan bahwa sampah apa coba yang Anda lihat ya, contoh tentang coba Anda ketik tentang Yesus di Wikipedia, itu diterangkan sesuai dengan dogma Kristen, Yesus Tuhan segala macam. Apa itu sampah? Kan tidak. Kan sesuai dengan dogma kalian. Berarti dogma kalian sampah gitu. Gitu logikanya guys. Dia nggak tahu di Wikipedia juga ada nulis tentang Yesus, tentang Bapak Gereja, tentang Paulus juga ada di situ kan. Apa dibilang itu sampah juga? Berarti kalau gitu dogma kalian sampah dong. Kan nggak gitu logikanya guys.
Makanya dipikirnya Wikipedia itu isinya adalah hoax semua gitu. Jangan mengatakan sesuatu yang gini-gini. Anda harus ngerti sampah ya. Misal gini. Di suatu tempat, misalnya ada tempat nih. Tempat itu memang nggak bersih-bersih amat. Tapi secara general bersih lah gitu kan. Ada sampah 1, 2, 3, 4, 5 mungkin misalnya. Jangan bilang tempat itu sampah, jangan. Ini tempat ini sampah, ada sampah. Karena ada sampah, jadi tempat sampah, kan gitu. Tapi kalau Anda lihat memang itu tong sampah, itu memang tempat sampah. Ini sampah nih, memang sampah, isinya sampah semua kok. Tapi kalau ada tempat yang isinya nggak sampah, tapi ada beberapa sampah itu, jangan bilang itu adalah sampah, jangan. Anda harus pahami itu. Masa yang sampah berapa titik Anda membuat tempat itu jadi Anda katakan sampah, gimana sih ceritanya Anda ini? Kan dia nyebut Wikipedia tadi. Ya sampah itu adalah kalau misalnya data Wikipedia itu ngawur, itu baru sampah. Tapi kalau data benar nggak bisa dikatakan sampah Wikipedianya. So pakai duit Juli lah, apa yakin rumahnya 100% bersih itu? Pasti ada sampahnya. Minimal ketika dia makan, mungkin dia belum sempat buang sampah kan? Masih nanti lalu buang sampah masih dikit. Minimal ada sampahnya. Apa kita bilang rumahnya sampah kan tidak? Hanya karena ada sampah yang segelintir itu. Nggak gitu logikanya guys. Harus dilihat utuh gitu loh, ya kan? Memutarbalikkan fakta bahwa Yesus itu katanya adalah orang Arab karena dia dari padang gurun, dia disebut Kadrun dan dia berasal dari Palestina katanya. Ini kan ya ngawur ya orang ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Yesus orang Arab. Blue letter ya, ikutin pemirsa, ikutin ya. Ini sama sekali tidak ada asumsi, tidak ada tafsir. Ikutin ya, klik Arab, blue letter. Klik, sudah. Ini dasar untuk kita masuk Yesus itu Arab. Bukan asumsi, bukan fitnah, bukan hujat, bukan apa. Kenapa? Yesus Kadrun. Kan dia Arab. Kan dia Timur Tengah. Palestina itu Timur Tengah bukan? Timur Tengah. Hati-hati ngomong Kadrun. Yesus orang Arab. Kalau seandainya Ustadz Kainama ini ngomongnya di zaman batu yang nggak ada listrik, nggak ada internet, nggak ada handphone gitu ya, nggak ada laptop, kemudian nggak ada sosial media gitu ya, mungkin orang percaya ya dengan apa yang dia katakan ini. Tapi masalahnya sekarang ini eranya berbeda dengan zaman ke-8 dulu itu ya. Sekarang ini semua informasi bisa diakses dalam satu genggaman. Semua orang bisa tahu. Jadi tolonglah ya. Begini, itu kan dipotong sama di Juli nggak disampaikan. Dari mana argumentasi Ustadz Kainama kan gitu harusnya. Gimana kita bisa tahu sumbernya dari mana? Oh sumbernya nggak disampaikan sama di Juli kok. Hanya klaim Kainama bahwa isu Arab gitu saja kan. Jadi makanya gimana kita mau, makanya kayak saya ini lah bikin video ini. Tampilkan lengkap argumentasinya gitu. Saya komentar utuh loh video Anda. Video Anda semua saya komentar utuh, tidak saya potong-potong seperti Anda lakukan ini. Dia potong, tunjukkannya di bagaimana Ustadz Kainama sumbernya di mana tunjukkan dia. Itu membuat kita tuh jadi susah mengomentari guys. Tapi gini ya, yang saya mau komentari gini. Kalau Ustadz Kainama ngomong tentang Arab sama dengan Timur Tengah, artinya dimaksud Kainama adalah bukan Arab, itu adalah Arab Saudi. Jadi orang kadang-kadang ada sudut pandang ya guys, berbeda. Misal gini. Orang menganggap bahwa Arab itu adalah Arab Saudi. Ada yang menganggap bahwa Arab itu adalah kawasan luas yang dimana itu terdapat banyak negara. Ada Israel, ada ada macam-macam, ada Palestina, ada Yordania, ada Dubai segala macam gitu. Jadi Arab itu adalah kawasan teluk Arab gitu. Kawasan yang luas gitu kan, yang ada di Timur Tengah. Itu dipahami Kainama, itu nggak salah juga. Tapi ada yang memahami secara sempit, ya, bahwa Arab itu ya Arab Saudi. Kalau ngomong Yordania berarti bukan Arab, atau mungkin Arab juga, tapi Arab yang serumpun, bukan Arab yang dasar. Tapi intinya adalah ini kan yang penting kan Ustadz Kainama menyampaikan tentang Timur Tengah gitu. Dia dia memahami seperti itu gitu loh. Timur Tengah itu termasuk bagian daerah Palestina dan Israel, Timur Tengah ya.
Maka Anda lihat ya, kalau Anda lihat bahwa berita Timur Tengah itu akan memasukkan Israel dan memasukkan Palestina juga di dalamnya, gitu. Itu sih pahami, guys. Ini sama kayak misalnya kayak Anda pahami apa ya? Kayak Indonesia misalnya atau Melayu. Kalau Anda bilang kawasan Melayu, berarti masuk semuanya, ya. Singapura masuk sebagian karena situ ada bangsa kawasan Melayu dulunya. Lalu daerah lain, misalnya Malaysia atau Brunei atau Indonesia yang bagian dari Riau-nya. Ya. Tapi kalau Anda bilang bahwa Melayu yang sektoral, berarti ya Melayu Riau, ya. Berarti orang Melayu, berarti Riau, udah. Jadi tergantung pasti mana ada ini ya kan harus dipahami, guys. Jadi nggak ada yang salah di situ, ya. Kecuali misalnya bilang begini bahwa dia ngomong misalnya Amerika, dibilang Timur Tengah itu orang ngaco. Kan betul Israel itu adalah bagian dari Timur Tengah. Timur Tengah itu ada Israel, ada Palestina, itu kan betul, guys. Nggak ada salah di situ, gitu kan. Ya maksudnya itu bukan Arab secara negara Arab Saudi atau memang negara-negara Arab. Tapi memang kawasan Arab gitu, guys, kawasan yang ada Timur Tengah. Jadi dia menganalogikan Timur Tengah sebagai Arab, guys, itu harus dipahami logikanya. Memakai nama ini kalau dia ngoceh, ngibul, ngalor ngidul itu dicek di internet bener atau enggak, pasti ada tuh jawabannya di situ ya. Nah, seperti yang dia sampaikan kali ini bahwa Yesus itu orang Palestina, orang Arab katanya ya. Benar nggak bahwa Yesus itu adalah orang Arab? Mari kita cek faktanya, karena sebenarnya Yesus itu bukan orang Arab dan tidak pernah berasal dari Palestina. Karena Palestina ini belum ada di zamannya Yesus. Palestina ini baru muncul namanya setelah Perang Bar Kokhba tahun 132 sampai 135 Masehi. Nah, pada perang itu orang Israel kalah, jadi mereka diusir dari tanah kelahirannya dan hanya diperbolehkan kembali ke maksudnya adalah Filistin. Ingat ya, nama lain Palestina adalah Filistin. Itu zaman Daud udah ada itu Filistin, bangsa Filistin yang kuat, tumbuh kuat, yang mana bangsa Israel itu takut melawan bangsa Filistin, ya, sampai dipaksa oleh Daud, sampai Daud itu yang memanah mengketapel atau apa itu ya, yang Jalut itu kan, itu kisah Daud versus Jalut. Nah itu akhirnya mereka bisa mengalahkan bangsa Filistin dan mereka masuk ke daerah itu, guys. Jadi ini maksudnya bukan Palestina yang sekarang, tapi dulu namanya Filistin, guys. Sama kayak yang maksudnya bukan Indonesia sekarang, tapi adalah cikal bakal Indonesia itu kan dari Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Mataram, Sriwijaya kan itu. Ini kalau kita ngomong Sriwijaya adalah cikal bakal Indonesia, gitu. Masih masuk akal gitu, guys, ya kan? Dulunya namanya bukan Indonesia, tapi Sriwijaya, ada Kerajaan Demak, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Mataram, kan begitu loh kira-kira, ya kan? Tanah kelahirannya itu setahun sekali untuk berdoa di tembok ratapan. Nah, setelah mereka diusir itulah Jakarta dulu bukan Jakarta namanya, Batavia, bahkan Jayakarta bahkan. Jadi guys, nama tuh berevolusi. Jangan patokan pada nama, tapi wilayah. Wilayah itu siapa yang menghuni, itu poinnya. Di Indonesia ini ya, ada keturunan Sriwijaya loh, jangan salah. Anda bilang bahwa ini Indonesia semua, nggak ada orang Sriwijaya, salah Anda. Orang sisa Kerajaan Sriwijaya, Mataram pasti ada di Indonesia, ya kan? Karena mereka tuh nggak mungkin mereka tuh lenyap semuanya. Mereka tuh kan sama kayak kayak Melayu. Meskipun Indonesia kan pada Melayunya, itu adalah masih dilestarikan. Kebetulan Sriwijaya tidak dilestarikan lagi. Sriwijaya, Mataram, Sulawesi dilestarikan lagi. Yang saya kan adalah tinggal suku-suku saja, bukan kerajaannya gitu. Tapi tetaplah ada orang-orang itu, guys. Itu sih pahami.
baru Romawi mempersilahkan orang-orang Arab itu untuk masuk tinggal di wilayah itu dan diberi nama Arab Palestina. Jadi itu ya, zaman Yesus tidak ada. Dan perlu diketahui bahwa Yesus itu berasal dari Nazaret. Nah, saya ada satu buku nih. Judul buku ini The Holy Land, Follow the Step of Jesus. Di sini ini Nazaret itu bagian di Timur Tengah, itu poinnya guys. Jadi yang mereka disampaikan nama bahwa dia merujuk bahwa Arab masuk adalah Timur Tengah. Bagi dia Timur Tengah adalah Arab. Memang Arab itu terpecah lagi, ada Israel, ada Palestina dan segala macamnya itu guys. Ada Mesir juga dan segala macamnya. ini ada satu peta, yaitu peta Israel. Kalau Bapak Ibu melihat di peta yang saya lingkari itu ada Nazaret. Nah, di manakah lokasinya? Nazaret itu ada di wilayah Israel, bukan di wilayah Palestina. Jadi di mana? Nazaret Dulu itu adalah ya bangsa Filistin yang menguasai, ya. Di zaman Daud itu bangsa Filistin yang menguasai. Mereka lebih dulu di situ, ya. Lalu ada pergantian mereka yang setelah Daud mengalahkan Jalut, baru Israel menguasai. Betul, Israel dijajah pula lagi ya sama Romawi Yunani pada zaman Yesus. Jadi ini sebenarnya siapa pemilik negeri itu nggak jelas guys, karena saling berganti itu kan, saling berganti. Nazaret itu letaknya di wilayah Israel. Sekali lagi ya, bukan Palestina. Dan kemudian masih di buku ini, di sini dikatakan demikian. Israel itu tidak punya tanah karena mereka terusir dari apanya, ingat itu ya, karena mereka lakukan mereka sendiri. Ditawarkan mereka nggak mau, Tuhan tawarkan mereka nggak mau, Tuhan mereka coba. Saya sombongnya mereka. Nah sekarang setelah mereka, orang lain menguasai itu, ya Umar bin Khattab segala macam, baru mereka mau. Itulah guys, orang-orang munafik itu begitu. Ditawari Tuhan nggak mau, dikasih giliran orang lain bupati, mereka menyerang. Itu masalah di situ guys. Ya. Kalau kita dikasih ya sudah rezeki, Tuhan ngasih kita tepati. Jangan nunggu orang lain duduki dulu. Coba gini ya, saya itu punya tanah misalnya. Saya tawari nih, mau nggak beli tanah ini? Ya, mau nggak? Dia bilang enggak, aku nggak butuh tanah itu, nggak usah, aku nggak mau. Lalu tiba-tiba orang lain itu nempati itu. Kalau ada orang itu kan nggak gitu logikanya. Tapi itu yang daripada mereka ini guys. Dikasih tanah mereka nggak mau sama Tuhan. Nah di lihat lain menduduki tanah itu mereka rebut sendiri. Akhirnya mereka malah menjajah orang yang sudah menduduki tanah itu. Itu yang aneh guys. Kalau mau bilang mau, nggak mau bilang nggak mau. Yang munafik seperti itu gitu kan. Ini orang udah di situ tinggal baru ada sibuk gitu kan. Itu apa maksudnya guys? Apa Anda memang sengaja memancing kericuan atau gimana? Ya harusnya dari awal Anda mau tuh ya ambil saja. Kenapa ada begitu gitu kan? Bahwa di Nazaret itu, meskipun Nazaret itu ada di wilayah Israel gitu ya, ada banyak gereja dan juga biara. Di antaranya itu dibangun pada di situs-situs kuno, di gereja-gereja kuno yang dibangun di era Bizantium dan juga Perang Salib. Jadi ya zaman Yesus nggak ada bangun gereja ya, nggak ada ya. Yesus nggak tahu itu batu gereja, nggak tahu. Yesus tahunya ngajar di rumah ibadah umat Yahudi, yaitu di sinagog. Itu yang Yesus tahu. Dia nggak pernah mengajar di gereja guys. Yesus nggak tahu apa itu gereja gitu kan. Jadi makanya mereka tuh membangun sesuatu yang tidak diketahui oleh Yesus, itu masalahnya guys. Kalau kita masjid memang Muhammad itu bangun masjid, bahkan tahu dia bahwa memang nanti umatku akan bangun masjid, tahu dia. Ini Yesus nggak tahu kalau umatnya akan bangun gereja. Karena dia sejatinya dia tidak pernah mengajar di gereja atau bangun gereja atau perintahkan bangun gereja. Nggak ada. Ini pandai-pandai dari bawa gereja aja guys. Itu loh pikirnya. ya, meskipun itu wilayah Yahudi, ada banyak gereja dan juga biara yang dibangun di era Bizantium. Jadi gimana Ustadz Kenama masih ngeyel ya? Nah masih di buku yang sama, di situ ada gambar gereja. Di sini namanya adalah Gereja Santo Gabriel. Jadi lokasinya itu di Nazaret. Mungkin Bapak Ibu yang pernah pergi ke
Ada mereka yang gini ya, Nabi Muhammad itu kan nyontohkan dia tuh misalnya dia ngajar di masjid, dia bangun masjid, sama kayak Yesus dia tuh enggak udah agak bangun sinagog, tapi kan dia ngajar di rumah ibadah orang Yahudi itu sinagog. Nah, Islam konsisten. Ketika Nabi mendirikan masjid, menjadi contoh begitu dan ngajar di masjid, ya kita juga bangun masjid. Jadi Nabi contohkan. Tapi lihat mereka ini guys, Yesus nggak pernah membangun gereja, nggak pernah perintah membangun gereja, tapi mereka buat sendiri gitu guys. Ini kan ini namanya dengan berani melakukan apa yang Yesus ajarkan guys. Itu masalah ya. Karena Yesus pernah mengatakan bahwa apabila ada seorang nabi yang berani melakukan apa yang pernah aku perintahkan lakukan atau aku ajarkan perintahkan untuk ajarkan padanya, nabi itu harus binasa, harus mati. Nah, itu ya, karena bahaya anda tuh mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang tidak pernah Yesus contohkan, termasuk dalam hal ini adalah bangun gereja guys. Itu masalahnya. Ke sana tahu ya lokasi ini, pasti mengunjungi lokasi ini. Kalau saya belum pernah sih, jadi saya nggak tahu, hanya lihat di buku saja. Nah, dari buku ini kita tahu sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Kainama itu adalah hoax, kebohongan publik, dan pembodohan publik. Jadi orang-orang macam gini ini nggak usah dipercaya. Jadi kalau saya gini guys ya, saya berpatokan pada Adam. Adam itu tidak punya suku, kan dia adalah bapak kita semua. Coba sebutkan suku apa Adam? Nggak ada yang bisa jawab guys, karena nggak punya suku. Suku baru ada setelah beberapa generasi, baru manusia mulai membentuk suku-suku. Mereka suku itu kan adalah bukan satu orang, suku bukan satu orang, tapi di atas komunal. Orang berkelompok baru timbul suku ya, mereka suku ini kan. Itu jadi suku itu bukan ada orang sendiri lalu bilang aku suku ini, kan nggak gitu guys. Nah, jadi suku adalah kesepakatan dari berapa orang yang dalam berkelompok gitu guys. Nah, jadi sejatinya ada nggak punya suku. Jadi kalau kita mau tarik ke sampai garis Adam, kita kan ada kita bukan suku tertentu. Kita bukan orang Jawa, bukan orang Minang, bukan orang Aceh, bukan orang Dayak, bukan orang segala macam. Kita adalah orang bumi, ya. Karena zaman Adam tidak ada suku. Kita kan semuanya garisnya dari darah Nabi Adam. Itu kalau kita tarik secara general ya. Tapi kalau dalam kasus Yesus ya, kalau Ustaz Kena ngomong tentang Timur Tengah, make sense bahwa bagi dia Arab itu Timur Tengah, ya sudahlah, itu kenapa dia nggak salah. Kecuali dia bilang bahwa Arab itu adalah Arab Saudi, bahwa orang-orang Saudi itu baru fatal. Ini tidak. Dia memahami Arab itu sebagai Timur Tengah. Ya sudah, berarti benar itu kata dia. Kalau konteksnya begitu, ada yang harus lihat konteksnya. Kecuali dia bilang bahwa Arab Saudi itu adalah Arab memang Mekah, Madinah, berarti seorang Mekah, Madinah, itu baru masalah. Ya. Nah, tapi kalau kita mau detail lagi, sebenarnya Yesus itu adalah orang yang berasal dari kota Nazaret. Betul kata Yuli tadi. Dia adalah orang suku Yahudi, ya, suku Yahudi, ya sudah itu. Tapi kalau kita tapi kalau dari konteksnya, kalau ada bilang Timur Tengah, Yesus adalah orang Timur Tengah, berarti kalau ada memahami berarti Arab ya masuk juga gitu. Jadi tergantung persisnya dari mana gitu kan. Untuk pikirnya guys. Ya, karena omongannya itu ya ngantur semuanya, ngawur semuanya. Mengenai Yesus orang Nazaret. Satu lagi saya penasaran lah tentang sumber dari Ustaz Nama itu dari mana gitu. Itu saya tidak sampai ke Juli. Itulah bahayanya kalau ada tuh motong-motong argumentasi, kacau kan. Jadi suatu kita dapat esensinya, harusnya kalau tidak dapat esensinya kan tidak ditampilkan. Jadi esensinya itu ditampilkan. Jadi esensinya apa? Ya sumber dari nama dari mana, itu esensi guys. Tapi sayangnya tidak dia tampilkan esensinya, kita mau bilang apa guys? Salahkan Juli, kenapa dia tidak seperti saya yang saya tampilkan esensinya. Jadi Juli itu ngomong apa saja ya dari A sampai Z, ya saya bahas gitu, tanpa ada yang saya potong-potong sedikit pun guys, seperti yang lakukan kepada Ustaz Nama sekarang ini gitu kan. Orang Yahudi asli itu diakui oleh seorang Yahudi dan juga sekaligus dia seorang rabi Yahudi yang bernama Yakov Baruk. Jadi Yakov Baruk, seorang rabi ini mengatakan bahwa Yesus adalah orang Yahudi dan dia juga seorang rabi. Ini begini, misalnya gini, ada orang yang mengklaim bahwa misalnya kita tarik dari
Mataram. Misal Mataram itu adalah jadi suku Jawa, lalu jadi Indonesia. Kalau dia ketarik misalnya bahwa ini orang adalah orang Mataram. Dia lalu orang bahwa dia bukan hanya Mataram, dia ini adalah orang Jawa. Saya bilang bahwa dia bukan hanya Jawa tapi Indonesia. Benar, semuanya benar gitu. Mataram iya, Jawa iya, Indonesia iya gitu. Itu harus dipahami guys ya. Karena kita ngomong konteks sekarang ini dan esensi gitu kan. Dan mati, dihukum mati atau dibunuh oleh tentara Romawi. Sebelumnya mari kita menyimak video berikut ini. Kejadian penyaliban di Bukit Golgota itu bukan seorang non-Yahudi yang dibantai oleh orang Yahudi yang selalu berkembang, tapi seorang pembantaian atau pembunuhan seorang rabi Yahudi oleh penjajah yaitu bangsa Roma. Karena tidak kita berpikir dengan perspektif ini. Yesus seorang Yahudi, dia seorang rabi, dan dia dibantai, dia ditangkap, disiksa, disalib oleh tentara Romawi, dijatuhi hukuman salib sampai dia Ini siapa nih nggak jujur guys menyampaikan. Dia bilang itulah pembantaian dari Romawi kepada orang Yahudi. Rabi Yahudi ya, Yesusnya dia analogiannya sebagai orang Rabi Yahudi. Ini gini guys ya, kalau tidak ada andil dari Rabi Yahudi tidak akan Yesus salib. Karena ingat ya, yang ngotot nyalib Yesus itu adalah Rabi Yahudi, orang Yahudi sendiri. Ya, orang-orang Rabi seperti apa ini. Jadi nenek moyangnya si apa ini sendiri guys, yang menginginkan. Jadi dia tuh seperti cuci tangan gitu. Dia timpakan kesalahan dari Rabi Yahudi kepada bangsa Romawi. Bangsa Romawi itu ya, kalau tidak dikumpuli sama Rabi Yahudi tidak akan nangkap Yesus. Ya, yang membawa Rabi Yahudi bangsa Romawi itu ke situ tuh adalah orang Rabi Yahudi ini. Itu masalahnya. Jadi bengkelnya adalah orang Yahudi bukan orang Romawi. Makanya dibilang siapa itu kan kita tidak dapat menemukan kesalahan Yesus. Kata siapa itu saya tahu Pilatus siapa itu kan. Saya tidak dapat menemukan kesalahan Yesus, makanya saya serahkan kembali. Apa mereka katakan bahwa salib-salib gitu-gitu kan. Nah, ini yang mau tuh mereka. Orang apanya sudah nyerah gitu, orang Romawi. Tugasnya menangkap selesai udah. Nah, serahkan lagi mereka. Nah, mereka mau salib ya salib gitu kan. Jadi itulah kemauan dari Rabi Yahudi sendiri. Romawi ini hanya alat bagi Rabi Yahudi untuk melancarkan aksinya. Yang kira-kira otaknya itu dalangnya itu Rabi Yahudi. Mereka dari awal mengejar Yesus, ingat dari awal tuh tidak ada tentara Romawi ngejar Yesus, nggak ada ya. Yang ngejar ngubur-ngubur yang marah-marah itu tuh yang nuduh ini itu Yesus Tuhan itu adalah orang Yahudi. Itu yang dipahami. Jadi si Yahudi satu ini saya nggak tahu siapa namanya. Beliau ini ya yang beragama Yahudi dan orang Yahudi harusnya paham itu. Anda terlibat dan Anda adalah aktor utamanya. Rabi Yahudi ini bukan orang Romawi, bukan. Romawi itu adalah alat yang digunakan oleh Rabi Yahudi untuk menggunakan mereka sebagai alat untuk memperalat mereka sebagai untuk menyalibkan Yesus guys. Itu harus dipahami. Jadi mastermind-nya adalah Rabi Yahudi. Jadi jangan cuci tangan dalam hal ini itu kan. Memang yang menangkapnya adalah orang Romawi, tapi ingat mastermind siapa itu harus dipahami. Kalau tidak ada mastermind, tidak ada kejadian penangkapan penyaliban itu nggak ada guys. Itu sih pahami. Ada mastermind itulah makanya terjadi. Sambungnya oleh kepala prajurit Romawi. Ini fakta di lapangan, tapi propaganda yang beredar Yahudi yang membunuh Yesus. Jadi ini suatu hal yang sebenarnya sangat. Jadi kita ngomong tentang mastermind. Siapa merencanakan itu? Tentu orang-orang Yahudi, Rabi Yahudi. Ya, itu fakta. Makanya apa yang terlihat itu tidak seperti yang faktanya, guys. Yang terlihat adalah Yesus. Faktanya enggak gitu, tapi yang serupakan. Ya, itu info satu dari Tuhan yang kita percaya itu sebagai orang beriman itu kan. Nah, juga ini yang mastermind siapa? Bukan orang Romawi. Orang Romawi sudah menyerahkan kepada Rabi Yahudi kok, pada masyarakat. Ini orang mau diapain itu kan? Karena mereka tidak menemukan kesalahan Yesus itu. Apa mereka temukan? Apa sih orang ini kok dosanya, apa salahnya kok bisa dihukum ditangkap seperti ini kan? Mereka ini tidak dapat menemukan itu gitu loh. Yang ngotot siapa? Harusnya kan kalau begitu kan ya sudahlah, orang ini nggak ada salah kita lepaskan kan segitu. Tapi tidak, orang-orang Yahudi ini ngotot. Salibkan dia ya sudah. Bilang apa lagi gitu kan? Jadi adalah mastermind-nya bengkelnya adalah orang Yahudi bukan orang Romawi.
Orang Yahudi biang keroknya, guys. Sangat disayangkan gitu. Jadi bagaimana? Percaya dengan Kainama? Kalau Misal gini, ada orang yang menyuruh pembunuh bayaran. Ya, misalnya ada orang yang nggak suka sama orang lain, dia sewa pembunuh bayaran. Memang pembunuh bayaran yang membunuh itu memang pembunuh bayaran, tapi dia mastermind-nya. Kalau nggak ada dia itu tidak akan terjadi aksi pembunuh bayaran itu. Kan mereka tuh membunuh karena dibayar oleh mastermind. Jadi tiangnya di mastermind ini, yang dalangnya itu saya pahami. Pelakunya hanya alat saja gitu guys, hanya alat saja yang mau diperalat oleh pelaku mastermind itu dipahami loh pikirnya. saya si Oka, kalau orang cerdas seharusnya nggak percaya sama omongan orang yang Orang cerdas tuh tidak percaya sama omongan Nabi Yahudi tadi, tapi dia memang nggak cerdas, dia percaya gitu saja. Dia nggak tahu kalau mastermind adalah orang Yahudi. Ya, orang Romawi itu hanya alat guys, tool untuk menangkap Yesus, untuk menyalib Yesus. Tapi masternya mereka. Kalau mereka tidak mengajak atau tidak meminta, tidak akan ditangkap Yesus salib gitu. Ya, bahkan sampai mereka jadi kesalahan pun tidak ditemukan orang Romawi ini kan, Yesus tidak ditemukan. Mereka berlaikan kepada Nabi Yahudi dan mereka Nabi Yahudi maunya disalib, ya sudah, mau bilang apa lagi. Jadi faktanya adalah masternya Yahudi, itu yang lebih berbahaya. Sama kayak ada pelaku pembunuhan orang pembunuh bayaran, tapi yang bahaya itu bukan mereka sebenarnya, tapi orang yang memerintahkan itu membahaya. Mastermind itu berbahaya guys, itu sih pahami logika pikirnya. satunya. Sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.